wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desduliadi SHMH. Saya adalah salah satu dosen tetap di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja terutama perguruan tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan RLDK Wilayah 10 pada tahun 2025. Saya berkarir sebagai dosen itu mulai sejak tahun 2004 di Akademi Akuntansi Bukit Tinggi atau Aktan Bukit Tinggi pada prodi akuntansi sampai pada tahun 2018 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Pada tahun 2018 saya melanjutkan pengabdian saya sebagai dosen di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh dan alhamdulillah pada tahun 2023 jabatan fungsional saya sudah naik dari asisten ahli menjadi lektor. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018 sampai sekarang, saya juga mengajar di Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jamil Bukit Tinggi sebagai dosen luar biasa. Sebagai dosen tetap di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh pada program studi PPKN, pimpinan memberikan saya tugas dan tanggung jawab sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di bidang hukum. Kemudian, terkait dengan pendekatan pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu hukum adat. Pertama, pendekatan delivery, yang kedua, pendekatan interaction, yang ketiga, pendekatan assessment, yang disingkat dengan DIA. Pertama, pendekatan delivery atau penyampaian materi. Biasanya, saya memberikan pembelajaran berupa kuliah mimbar kepada mahasiswa, dan sebelumnya, saya menyampaikan atau memberikan buku-buku referensi, jurnal-jurnal terkait dengan materi kuliah, terutama mata kuliah hukum adat. Kemudian, saya juga memberikan slide PPT atau PowerPoint tentang materi hukum adat kepada mahasiswa. Kemudian, dalam pendekatan ini, saya juga memberikan satu bentuk case study. Cara ini digunakan untuk memberikan contoh konkret tentang penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan interaction atau interaksi pembelajaran. Terkait dengan interaksi pembelajaran, saya juga menggunakan 3 metode. Pertama, tanya jawab. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga adalah simulasi. Pertama, tanya jawab, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, baik itu pada saat pertengahan perkuliahan atau di saat akhir perkuliahan, terkait dengan materi yang belum dimengerti oleh mahasiswa atau mahasiswa ingin memahami lebih lanjut materi yang disampaikan. Yang kedua, diskusi kelompok. Pada kondisi ini, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing diberikan case study atau isu-isu tentang hukum adat dan kemudian didiskusikan dan setelah itu dilanjutkan dengan presentasi di depan kelas. Yang ketiga, simulasi. Metode simulasi dapat digunakan untuk memberikan pengalaman langsung tentang penerapan hukum adat dalam situasi yang nyata. Pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan asesmen atau teknik penilaian. Terkait dengan pendekatan ini, saya biasanya sebelum melakukan perkuliahan, saya dengan mahasiswa melakukan kontrak perkuliahan untuk selama 1 semester. Adapun yang disepakati dengan mahasiswa itu biasanya pertama penilaian, tata tertib, serta hal-hal lain demi kelancaran perkuliahan ke depannya. Sehubungan dengan RPS pembelajaran, di sini saya dapat menjelaskan salah satu RPS mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu hukum adat. Di dalam RPS hukum adat, ada poin-poin yang disampaikan. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah hukum adat adalah mata kuliah wajib pada program studi PPKN dengan kode mata kuliah PKN 4410 dengan jumlah SKS 2 untuk 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pokok pembahasan di dalam deskripsi mata kuliah ini memaparkan pengetahuan tentang pertama, proses terbentuknya hukum adat, yang kedua, manfaat mempelajari hukum adat, yang ketiga, karakteristik hukum adat, yang keempat, unsur hukum adat, yang kelima, hukum kekerabatan dan hukum perkawinan dalam masyarakat adat. Kemudian, poin yang dibahas dalam RPS hukum adat adalah capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan CPL Prodi. CPL Prodi dalam mata kuliah hukum adat pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengantar hukum adat, hubungan hukum adat dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara dalam hal pemerintahan adat. Kemudian, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan hukum adat, dan ketiga, mahasiswa mampu memahami hukum perkawinan dalam masyarakat adat matrilineal seperti di Minangkabau, hukum perkawinan dalam masyarakat dengan garis keturunan bapak atau patrilineal, dan hukum perkawinan dalam masyarakat adat dengan garis keturunan ibu dan bapak atau parental, dan masalah-masalah perkawinan lainnya seperti kawin pantang atau kawin jujur atau kawin menetap. Kemudian, yang keempat, mahasiswa mampu memahami delik adat, pengertian delik adat,
sifat pelanggaran hukum adat, kemudian lahirnya hukum adat, dan kedudukan individu dalam masyarakat adat. Yang ketiga, isi dari RPS hukum adat itu adalah capaian mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. CPMK hukum adat pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep dan prinsip hukum adat, termasuk sumber-sumber hukum adat, struktur dan organisasi masyarakat adat, serta nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis kasus hukum dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, serta dapat memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sumber-sumber hukum adat, termasuk adat tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, mahasiswa dapat mengaplikasikan hukum adat dalam konteks praktis, baik dalam hukum adat, dalam kehidupan sehari maupun dalam hukum nasional. Yang kelima, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis dalam memahami dan menerapkan hukum adat. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami sistem hukum adat seperti perkawinan dalam masyarakat adat, seperti garis keturunan matrilineal, patrilineal, dan parental, serta larangan perkawinan dalam masyarakat adat. Selanjutnya, pokok pembahasan di dalam RPS hukum adat itu adalah keempat pokok bahasan atau bahan kajian hukum adat. Bahan kajian hukum adat itu pertama, pengantar hukum adat, karakteristik hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, sejarah hukum adat, hukum kekerabatan, hukum perkawinan adat, hukum adat waris, hukum perikatan adat, delik adat, dan hukum adat dan hukum nasional. Poin yang kelima, di metode pembelajaran. Adapun materi pembelajarannya adalah satu, case-based learning, yang kedua adalah project-based learning, yang ketiga adalah self-direct learning. Poin yang keenam dalam RPS hukum adat adalah sistem penilaian. Sistem penilaian terkait dengan bobot penilaian maksimal 100%, dengan rincian kehadiran 10%, tugas 20%, soft skill 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah hukum adat dalam kelas berikut videonya. Kemudian salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar sampai kata kita bersama. Baik, pada hari ini kita sebelumnya bagaimana kabar saudara semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti kita sedang bekerja kita hari ini. Baik, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, yaitu mata kuliah hukum adat. Ya, materi kita hari ini adalah masuk tentang masalah hukum perkawinan adat. Nah, sebelum kita masuk ke hukum perkawinan adat, ini saya ingin bertanya atau evaluasi sedikit tentang materi kita sebelumnya. Ada yang paham dengan masalah adat, ada yang belum paham tentang materi adat minggu kemarin? Akan dengan adat? Oke, bagus. Betul? Coba ulangannya. Kemudian ada yang belum bertanya? Bagus. Coba yang Ustaz. Oke, kita sudah paham dengan adat yang berlaku yang berlaku dalam masyarakat dan secara berulang yang diikuti dan diakui oleh masyarakat, dan itu adalah dengan adat. Kemudian yang juga dimaksud dengan hukum adat, itu dengan hukum adat yang bisa dikatakan, kalau yang bisa kita tentang mana? Hukum adat artinya di sini hukum adat itu adalah aturan atau sikap yang berlaku dalam masyarakat dan diyakini dalam masyarakat setempat yang menjadi dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Makanya itu menjadi hukum atau hukum. Nah, hari ini kita masuk ke dalam kita yaitu hukum perkawinan adat. Saya sudah berikan kemarin tentang materi kita tentang hukum adat. Ya, siapa yang sudah membaca? Ya, sudah paham ya. Nah, sekarang kita mencoba masuk dengan perkawinan. Nah, apa itu perkawinan? Ya, silakan. Kata sebagai sepasang suami istri. Oke, bagus. Yang lain, bersilakan mengatakan. Pak, jadi karena bukan ikatan harian dari antara perempuan dan laki-laki, pernikahan ini adalah sesuatu tindakan yang benar dan diharuskan secara atau bulan. Ya, itu adalah perkawinan masuk dalam adat. Nah, kemudian dalam materi ini kita akan membahas tentang perkawinan. Di antaranya adalah pengertian perkawinan secara adat. Yang kedua adalah yang besar pernikahan atau perkawinan adat. Kemudian bentuk perkawinan adat dan perempuan yang boleh menikahi perempuan adat dan macam-macam sistem perkawinan adat. Nah, inilah nanti kita bahas dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah maksud perkawinan itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Supaya bisa yang bisa menjelaskan. Coba. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin
pengantin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Baik, bagus sekali. Yang maksudnya perkawinan menurut hukum adat, siapa yang bisa jelaskan? Sebagai Islam. Perkawinan menurut hukum adat itu adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan berpersatuan atau banyak tidak punah yang didahului dengan rangkaian kehidupan secara adat. Ya, bagus sekali. Jadi artinya pengertian dalam perkawinan itu kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu perkawinan itu diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Jadi pada intinya dalam hukum perkawinan sini, tujuannya adalah untuk meningkatkan pentingnya keluarga itu berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Kemudian kalau hukum adat, nah pengertian perkawinan dalam masyarakat adat itu ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita bersifat komunal. Komunal itu dalam kehidupan dalam kelompok. Nah, seperti itu. Dengan tujuan mendapat generasi penerus agar kehidupan supaya persekutuan atau klan atau suku itu tidak punah didahului dengan rangkaian upacara adat. Ini makna dari hukum perkawinan dalam masyarakat adat. Nah, kemudian di dalam perkawinan itu ada tujuan. Nah, siapa yang tahu tujuan perkawinan Undang-Undang 74? Nomor 174? Ya, coba. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934 tujuan perkawinan ini menekankan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis, stabil dan beriman. Oke, bagus. Kalau menurut hukum adat, nah ini seperti kita lihat. Perkawinan menurut tujuan perkawinan menurut hukum adat itu ada berapa? Pertama adalah untuk mempertahankan atau meneruskan keturunan. Siapa bisa memahami ini? Saya penjelasan. Jadi artinya suatu perkawinan itu adalah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis saja, tetapi adalah untuk menyambung kehidupan atau keturunan ke depan. Nah ini tujuan perkawinan. Yang kedua adalah mewujudkan keluarga yang bahagia atau mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Jadi orang untuk berkeluarga itu menikah bukan tujuannya untuk hanya menyalurkan hasrat biologis, bukan hanya sekedar untuk mencari keturunan, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan hakiki, baik secara lahir dan batin. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, untuk saling membutuhkan itu kita perlu pendampingan, perlu orang lain di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pasangan. Itu pasangan hidup kita. Dengan orang yang hidup sudah menikah, kita melihat ya itu kabarnya mereka itu bahagia dengan menikahnya. Ada satu ciri orang yang sudah menikah. Ya, bisa tidak saudara membedakan ciri-ciri orang yang sudah menikah dulu? Terutama kalau laki-laki. Nah, biasanya kalau laki-laki itu dia kalau sudah menikah pada selesai. Itu membuktikan salah satu dia bahagia dengan perkawinannya. Kenapa? Selama ini dia lakukan sendiri, sekarang sudah diurus oleh pasangannya. Itu ya. Ini saya juga sekarang saya terus seperti itu. Ya. Kemudian memperoleh nilai-nilai budaya. Nah di sini dalam perkawinan itu kita akan melihat nilai-nilai yang hidup dalam satu masyarakat, termasuk dalam nilai kearifan lokal. Nah, di sini artinya di mana bumi dipijak, di situ langit hijau. Artinya ada cerita negari. Maka perkawinan itu akan memperlihatkan, akan kita pertemukan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat adat. Nah, mungkin masyarakat adat tanah datar dengan Payakumbuh atau rumah kota itu akan berbeda. Nah, dengan berbeda kebudayaan itu akan memperkaya nilai-nilai budaya adat kita di Tanah Minang. Nah, ini pertama adalah di Tanah Minang. Kemudian lagi adalah mempertahankan kedamaian. Artinya, kalau sebuah keluarga dipertemukan dalam sebuah perkawinan, otomatis hubungan antara keluarga yang berbeda itu akan mengeluarkan hubungan silaturahmi. Kalau hubungan silaturahmi sudah kuat, maka dengan sendiri akan timbul kedamaian dalam diri masyarakat atau orang yang melakukan pernikahan. Baik untuk diri yang pasangan itu sendiri maupun keluarga-keluarga yang dipertemukan dalam perkawinan dalam masyarakat adat. Nah ini. Kemudian lagi, yang kelima adalah mempertahankan kewarisan. Jadi kalau perkawinan itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga harta warisan yang ditinggalkan jika pewaris meninggal dunia. Nah, kalau harta warisan itu tidak ada yang menjaga atau ada yang tidak ada memelihara, otomatis kalau perkawinan itu tidak mendapatkan keturunan atau tidak menikah, otomatis harta peninggalan itu tidak akan terpelihara dengan baik. Malah nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, ini adalah tujuan perkawinan menurut hukum adat. Ada yang dari sini? Kata. Ya, yang tanya. Dari kami? Oke. Berikut kita lihat syarat perkawinan adat. Nah, kalau syarat perkawinan adat itu sama sebenarnya dengan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Nah, salah satunya adalah adanya persetujuan kedua belah pihak.
Jadi artinya pernikahan itu tidak boleh dalam unsur secara paksa. Nah, ada tak kita melihat dalam masyarakat ada orang itu menikah dengan yang terpaksa? Ada. Mana contohnya? Perjodohan atau siti berbayar. Siti berbayar sangat kental sekali dengan istilah itu dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah karena apa? Karena harta. Ya. Kemudian berkaitan sekarang itu adalah pembayaran mahar atas seserahan. Nah ini sangat penting. Walaupun mahar itu di dalam hukum Islam bukan syarat nikah, ya, tetapi ia bisa menentukan perkara itu jadi atau tidak jadi. Nah, pendidikan juga ada. Kalau di dalam perkawinan itu tidak ada mahar, otomatis masyarakat kaum adat itu sendiri tidak bisa menerima calon mempelai atau pasangan dari istrinya, dari keluarga dari laki-laki. Yang mereka mahar itu siapa? Laki-laki. Nah, dalam konteks Islam adalah mahar itu berdasarkan kesanggupan suami dan keadaan istri. Nah, dalam hukum adat tidak demikian. Cuma di dalam masyarakat adat itu ada satu simbol, ya, simbol yang harus diberikan sebagai tanda pernikahan. Nah, kalau di daerah itu ada seserahan. Ya, seserahan itu kalau di hukum itu ada. Apakah itu mahar? Tidak. Berupa uang, berupa yang jelas, mahar itu adalah bentuk barang berdasarkan kerelaan istri dan kesanggupan suami. Jadi kalau saudara mau menikah nanti jangan banyak-banyak kita menikah. Ya, cukup berpuasa 1 hari. Ya, atau baca Al-Rahman. Jadi ada yang salah satu mahar. Tapi istrinya rela ya, dan bersanggup. Oke. Berapa? Upacara adat. Nah, otomatis ya, kalau perkawinan dalam Islam tidak diselenggarakan secara adat pun tidak masalah. Tapi kalau di dalam masyarakat adat, perkawinan itu lihat sakral atau tidaknya, berada atau tidak itu ada upacara adatnya. Ya, paling tidak istilahnya upacaranya dalam tingkat rendah. Ya, selain ini. Kalau kan di Minangkabau ada yang besar, menengah, ada yang kecil. Ada sekarang kalau kita berada malam, jam tengah malam, cukup dengan gede. Salah satu upacara adat. Jadi kalau dulu anggota perkawinan adat itu kalau di Minangkabau itu upacara adat itu mulai kalau dulu kita ada, kalau sekarang kan 1 hari selesai. Kalau dulu banyak itu, ya. Kalau laki-laki itu malam hari pertama itu mereka itu diantar oleh 10 orang, ya, punya mama, laki, besoknya lagi 3 orang, ya. Besoknya lagi 1 orang, besoknya lagi banyak lagi, mampu lagi pengantinnya, ya. Jadi itu upacara adat. Banyak laki-laki yang lagi, ya. Itu menandakan bahwa perkawinan itu ada. Tapi itu syarat masyarakat ada. Yang berikutnya apa? Kemampuan ekonomi. Jadi syarat pernikahan itu secara Islam sudah dijelaskan. Ya, kenapa? Karena kemampuan ini menunjukkan bentuk tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Nah, sekarang yang banyak yang menafkahi itu siapa? Ini terbalik sekarang. Ya. Yang bekerja itu siapa? Perempuan. Laki-laki mengasuh anak. Nah, ini sudah menilai menentukan tidak ada sebenarnya. Tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan menikah itu tidak ada. Tapi ada kondisi yang diciptakan dalam konteks bahwa laki-laki itu perempuannya sudah bekerja. Nah, ini salah satu penyimpangan dalam pernikahan. Nah, ini kemampuan perempuan ini kemampuannya, ya, baik secara mental maupun secara lahir batin. Kemudian lagi restu keluarga. Nah, restu keluarga dalam perkawinan itu ada seperti kenapa? Karena mereka itu saja selalu Minangkabau ya. Sejauh-jauh dalam bangau, mulanya terbangun itu termasuk itu. Jadi artinya, baik buruk dalam perkawinan itu nanti yang mengetahui keluarga. Maka keluarga harus memberikan satu bentuk restu atau persetujuan dalam perkawinan terhadap anak keponakannya. Bukan orang tua saja, ya. Orang tua saja itu setuju, tapi keluarganya kalau tidak terima, maka besar kemungkinan anak atau pasangan suami istri akan tidak terima. Nah, ini akan memberikan jadi restu keluarga sangat penting sebagai support perkawinan seseorang dalam rumah tangga. Nah, ada yang dari sini? Betul harus gitu. Ya. Oke. Paham ya? Kemudian syarat perkawinan ada. Nah, kalau Minangkabau itu adalah ada pesan syarat. Artinya adat harus berdasarkan syariat Islam dan syariat Islam berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau kita kan di Minangkabau alhamdulillah kalau disebutkan. Ya. Nah, jadi ada pesan syarat. Nah, kita tanya, mana yang ada dalam perkawinan Minangkabau? Mana yang syarat? Tahu? Ya, dalam perkawinan itu kan ada pesan syarat asal kita luar. Nah, adat yang ada ini mana sih?
Di mana situ yang masuk ada dalam resepsi perkawinan nikah? Upacara adat, ya upacara adat di dalam perkawinan itu terutama dalam penghantaran atau dengan berat-berat pengantin gitu ya. Yang menjadi syarat di mana? Tidak kabul itu adalah syarat. Itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah kemudian terkait dengan itu bentuk perkawinan. Nah perkawinan jujur. Nah apa itu perkawinan jujur? Perkawinan jujur itu adalah perkawinan dilakukan dengan pembayaran atau jujur atau sejumlah uang dari pihak pria kepada pihak wanita. Ini contohnya mana? Sudah batal. Ya, jadi ada perlukan secara uang jujur. Ya, maka perkawinan sudah sah. Itu termasuk salah satu syarat, ya syarat perkawinan dalam masyarakat adat. Lampung juga demikian. Ya, kemudian ada di timur. Kemudian perkawinan ideal. Nah, perkawinan ideal itu apa yang tahu perkawinan ideal? Perkawinan ideal itu perkawinan bentuk konsep perkawinan yang dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sempurna dan menyenangkan. Nah, apa itu? Pernikahan mewah tuh Pak. Yang diinginkan oleh semua. Perkawinan ideal itu adalah salah satu perkawinan Minangkabau, yaitu pulang kabako, menikah dengan anak mama. Itu yang ideal itu Minangkabau. Makanya itu anak di Palembang dikarenakan yang ideal. Nah itu perkawinan ideal, sudah di Minangkabau. Jadi di samping dia memelihara keponakannya, anaknya juga terpelihara. Ya, ada yang pulang kabako. Ya, saya pulang kabako. Bapak saya pulang kabako. Kakak saya almarhum juga pulang kabako. Ya, mas saya enggak, saya pulang kampung. Oke, yang ketiga adalah perkawinan campuran. Nah, kenapa? Kita tahu perkawinan campuran? Perbedaan suku. Ya, perkawinan itu antara pria dan wanita yang berbeda di anggota masyarakat hukum adatnya. Jadi, disebutnya ini adalah eksogami, ya, menikah kedua suku. Ya, nah itu. Kemudian lagi perkawinan semenda. Nah, ini bentuknya. Perkawinan semenda itu bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur, tanpa membayar, tanpa ada memberikan tebusan segala macam. Nah, dari pihak pria kepada pihak wanita. Nah, setelah perkawinan itu si pria tinggal di rumah itu atas perempuan. Nah, ini perkawinan semenda ini terjadi di Minangkabau juga. Nah, kemudian perkawinan terakhir itu perkawinan pantang. Nah, apa itu perkawinan pantang? Satu. Perkawinan yang sama. Perkawinan pantang ini adalah sebenarnya perkawinan pantang itu tidak dilarang ya, tidak dilarang, tetapi perkawinan itu dihindari di dalam masyarakat adatnya. Kenapa? Untuk menjaga nilai-nilai persisten kekerabatan. Kenapa? Karena perkawinan itu bisa mungkin akan merusak sistem tatanan adat. Ini makanya di tanah anggaran pantang. Kemudian ada perkawinan sumbang. Ya. Perkawinan sumbang itu adalah perkawinan yang tergolong perbuatan yang tidak pada tempatnya. Walaupun dalam Islam tidak ada larangan untuk perkawinan itu, tapi dianggap satu bentuk perbuatan yang sumbang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah menikahi adik sahabat. Ya. Karena biasanya adik sahabat itu dia jadi adik sendiri. Kenapa adik sendiri tidak mau dinikahi? Itu contoh perkawinan sumbang. Atau menikah dengan saya sudah pernah menulis ini. Menikahi perempuan, menikahi wanita yang sesepuh dengan mantan istri. Itu masuk sumbang. Ya. Menikahi perempuan sesepuh, ya, yang sesepuh dengan mantan istri, dia menikah yang kedua. Mas beda Pak. Iya beda. Cuman kalau pandangan orang dalam masyarakat adat ini ya, sekarang menikah dengan si A, sudah kuliah, kemudian menikah dengan si B, cerai, menikah dengan si B, sudah kuliah. Nah ini adalah satu bentuk perkawinan sumbang. Kenapa? Dalam pandangan masyarakat itu terbaik, istilahnya mencandu. Nah, ini salah satu bentuk apa namanya keyakinan atau pandangan masyarakat dinilai tidak punya etika atau tidak mempunyai nilai-nilai masyarakat. Itu maksudnya. Ada menikahi mantan istri, menikahi mantan istri saudara lagi, itu boleh masuk perkawinan sumbang. Jadi kenapa itu? Nah, karena apa? Karena banyak nilai-nilai yang perlu dijaga dalam perkawinan. Besar kemungkinan banyak sedikitnya si mantan itu akan menceritakan kekurangan atau kejelekan dari mantan. Itu akan memberikan pengaruh bagi keluarga yang mantan. Nah, ini termasuk ya. Kemudian perkawinan sumbang Minangkabau itu kita jelaskan ya. Nah,
Mengalami seorang yang telah diceraikan sahabatnya atau sahabat kerabat dekatnya. Bukan boleh, tapi itu sumbang. Maka tidak dilarang dalam Islam, tapi dilarang dari seperti janggalan. Ya. Yang kita contohnya mempermalukan perempuan yang sekerabat. Selain dilarang agama, penolakan atau tetangga. Misalnya dia sepupuan. Nah, sepupuan itu dalam adat satu diperbolehkan. Nah, tapi dia sepupu itu dinikahi itu satu bentuk candaan, satu bentuk dia sumbang dalam ada penangkapan. Nah, kemudian mengalami orang yang sedang bertunangan. Ya, dinikahi orang sedang bertunangan. Jadi istilahnya relatif sebelum menikah itu mesti bisa menikah. Di dalam konsep sebelum melengkung. Ya, jadi itu. Jadi di luar pembinaan yang ada di dalam agama itu tidak boleh dalam masyarakat dan membina orang dalam tunangan. Ya. Kemudian mengenali anak tiri, saudara kandung. Saya punya anak tiri. Ya. Ada saudara saya mengenali anak tiri saya. Saudara saya. Ya. Ini perkawinan sumbang dalam sekat adat. Nah, perkawinan seperti itu apa dilarang? Nah, kenapa perkawinan seperti itu dilarang? Itu dijelaskan. Kemarin sudah saya kasih referensi buku. Nah, ada ini. Karena sepupu jenazah kamu itu dianggap bersaudara bersaudara. Jadi jika adanya terjadinya perkawinan seperti itu bisa mengakibatkan misalnya tatanan atau ada dalam. Oke, terus ya. Kemudian perkawinan seperti itu dapat asisten hukum? Ada. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke perempuan yang boleh menikahi adatnya. Ini perempuan boleh menikahi bagaimana apa? Kita lihat dari sistem patrilineal. Ya. Jadi dalam sistem patrilineal itu maksudnya apa? Garis ayah. Ya. Jadi kalau peraturan ayah itu adalah perempuan semarga. Nah, ini perempuan di Batak. Ya. Perempuan semarga adalah perempuan yang tidak melakukan perkahwinan dengan laki-laki dengan tulang apa? Ya. Itu boleh dilakukan. Terus sekarang. Kemudian perempuan yang tidak menikah dengan tulang dari ibu perempuan. Kemudian dalam prinsip itu adalah prinsip bagiannya senang kalau sudah kan boleh nikah berdua asal tidak boleh tidak perempuan ini boleh ya. Kemudian secara bilateral kemudian kedua-duanya ya. Jadi artinya di sini menurut itu seperti di Jawa adalah perempuan yang menikah itu adalah perempuan yang bukan sepupu ayahnya atau perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya. Itu boleh masuk yang boleh. Kemudian perempuan yang bukan kakak dari istri kakak kandungnya. Nah, ini ya. Kemudian dalam sistem perkawinan contohnya apa? Ada eksogami, ada endogami, eksogami dan monogami, dan terakhir adalah poligami. Siapa yang bisa jelaskan apa maksudnya endogami? Ya. Perkawinan yang dimana seorang hanya dapat melakukan pernikahan dengan suku yang sama atau rasa yang sama, contohnya bulan. Ya, saya baru ini sistem perkawinan ini sama. Hanya boleh nikah dari kelompok orang yang sama, di suku atau kasta yang sama. Jadi kalau dunia Batak, katanya kawin dengan orang kawin. Ya. Kemudian kalau yang eksogami, sistem perkawinan, mana seorang harus menikah dengan orang lain dari kelompok yang berbeda, maka kasta yang berbeda. Maka sudah seperti dengan kawin, harus menikah dengan dua suku. Ya, harus menikah dua suku. Kemudian ada monogami. Monogami itu adalah sistem perkawinan hanya boleh memiliki pasangan suami atau istri dalam satu waktu. Ya, sistem itu tidak boleh dia poliandri atau poligami. Ya, kalau yang itu apa adalah sistem poligami, itu perkawinan yang jadi ada poligami itu laki-laki boleh berapa istri. Kalau ada boleh dari suatu suami. Ada tidak ada. Ya, tetapi itu termasuk perkawinan yang dilarang oleh Islam. Harusnya boleh. Itu ada kita. Sama-sama dengan dua suami. Dan posisi di kitab itu. Ada yang bertanya di sini? Tidak. Tidak. Ya, baik, terima kasih. Dan insyaallah kita ketemu dengan CS ya. Nah, kita sudah sampaikan untuk itu. Baik, selanjutnya kita mencoba sesi ini.
Video pembelajaran hari ini untuk mata kuliah hukum adat yang dilakukan secara langsung di dalam kelas yang sudah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah hukum adat yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.